Baik, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat kursus atau materi di e-learning SMP Al-Hidayah. Pertama, kita buka browsernya. Silakan pakai saja browser apapun, yang penting bisa mengakses e-learningnya. Alamat e-learningnya yaitu SMP. Kebetulan saya sudah ada, jadi tinggal diketik saja SMP alstar.sch.id/learning. Setelah itu silakan di enter. Nah, ini sudah sudah muncul e-learningnya. Tinggal Bapak Ibu masukkan usernya masing-masing. Setelah itu masuk. Sebelum Bapak Ibu membuat materi di e-learning ini, sebaiknya Bapak Ibu apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Satu, Bapak Ibu harus sudah mempersiapkan satu materi, kedua gambar. Gambar ini ditunjukkan untuk membuat gambar tampilan atau ikon pertama kali ketika kursus kita itu, materi kita itu dilihat oleh siswa maupun pengguna lain, gitu ya. Baik, setelah ini e-learningnya sudah terbuka. Nah, ini yang dimaksud untuk gambar seperti ini ya, seperti itu. Yang harus diperhatikan, satu, kita buka namanya administrasi situs, pilih kelola kursus dan kategori. Baik, karena kategori ini di sini sudah tertera yaitu 3, itu kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Kali ini kita akan saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat kursusnya di kelas 7. Saya akan klik kelas 7. Maka di sini akan ambil itu, ini sudah banyak ya, kelas 7. Saya akan membuat kelas 7, itu buat kursus. Ini ya, nama kursusnya teknologi informasi dan komunikasi. Ya, di sininya saya kasih tik 7 gitu ya. Nah, untuk kategori khususnya sudah tidak usah dirubah, tinggal tanggal mulai kursus. Kita akan mulai di tanggal berapa, silakan Bapak Ibu tentukan pertama kali kursus itu, sesuaikan dengan jam atau mapel pertama Bapak Ibu mengajar. Kebetulan jadwal saya adalah di tanggal 27, yaitu hari Selasa. Saya dari tanggal 27 ya. 7 jamnya, karena saya jam ketiga, saya ambil saja jam 9. Sampai jam berapa, jam 9 berapa, ini tinggal ditulis saja ya. Tanggal berakhir kursus Bapak Ibu silakan, kalau saya aktifkan di tanggal 18 Desember ya, karena nanti kita berakhir dalam satu semester, maka saya pikir dalam 18 September. Nanti karena saya akan membuat kursus ini sampai 1 semester gitu ya,
18 Desember tahun 2021. Sampai jam berapa? Saya sampai jam 12 misalnya 30 ya, jam 12.30, karena berakhirnya jam saya itu jam 12.30. Baik, oke. Mohon ini diperhatikan, karena ketika kita akan membuat tugas dan lain-lain, ini harus diperhatikan, terutama kita membuat absensi nanti tanggal ini dan jam ini harus kita perhatikan ya. Baik, setelah itu deskripsi silahkan kalau mau diisi, kalau tidak pun dikosongkan saja. Nah, ini berkasnya untuk membuat icon tadi yang berada di posisi paling depan. Saya tambah saja, unggah berkas, kita ambil di D karena saya sudah menyimpan datanya, kelas 7 bab 1. Nah, ini saya sudah menyiapkan pada bab 1 ini ada 4 materi. Baik, oke. Kalau sudah, unggah. Nah, ini gambarnya akan seperti ini. Kalau sudah, kita simpan dan tampilkan. Tik 7 sudah ada ya, berarti tik 7 sudah ada. Saya ambil saja, tik saja, simpan dan tampilkan. Oke, nah ini saya sudah topiknya ada 6 topik, yaitu topik pertama, kedua, 3, 4, 6 itu ya. Pertama, apa yang mesti kita lakukan? Ini pertama kita harus mengedit topik-topik ini ya. Pertama, hidupkan mode ubah. Nah, hidupkan mode ubah ya, mode ubah sini. Oke, sehingga nanti dia akan berubah tampilan seperti ini. Misalkan, nah sudah ada tampilan seperti ini. Topik 1, saya tulis bab 1, bab 1. Oke, di enter. Nah, ini boleh diedit ya, diedit nanti deskripsinya, nanti bab 1 itu kita ubah menjadi di ringkasan materinya akan menerangkan tentang pengenalan pengisian perangkat keras dan sistem informasi. Misalkan saya pengenalan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Sudah, tinggal simpan perubahan. Nah, ini. Jadi bab 1 saya sudah mengenai pengenalan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Tentunya pada bab ini ada sub-subnya. Nah, saya akan membuat subnya, yaitu pertama saya akan tambahkan aktivitas dan sumber ya, aktivitas sumber. Nah, karena materi saya dalam bentuk PDF, maka apa yang harus kita lakukan? Kita pilih rekomendasi, kita pilih skur PDF. Nah, ini karena materi saya akan berbentuk PDF gitu ya. Jadi tinggal saya klik skur PDF. Maka Bapak Ibu harus menyiapkan PDF-nya gitu. Apa namanya? Yaitu yang pertama tadi saya sudah membuat yang pertama, yaitu kelas 7 bab 1 pengenalan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama itu pengenalan teknologi informasi dan komunikasi. Itu bab 2. Deskripsi ringkatnya kalau mau diisi silakan, kalau tidak pun tidak apa-apa. Baik, kalau sudah tinggal kita upload berkasnya.
boleh Bapak Ibu di drag saja, ini boleh di sini di drag, diklik, nah ini ditaruh sini seperti itu. Jadi kalau sudah, nanti Bapak Ibu tinggal simpan saja, simpan dan tampilkan gitu ya. Tunggu, memang agak sedikit lama untuk upload filenya, berkas kita. Database kita refresh saja. Nah ini seperti ini. Jadi nanti akan seperti ini terlihatnya, pengenalan teknologi informasi dan komunikasi. Kalau sudah, kita kembali ke kursus, pilih kursus bab 1. Ini ada akan seperti ini, pengenalan teknologi informasi dan komunikasi. Misalkan saya tambahkan kembali, yaitu sama, yaitu dengan PDF-nya. Yang kedua yaitu B ya, B. Saya sudah pindah lagi, B, peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Saya sudah di sini, teknologi informasi dan komunikasi. Kita tinggal ambil filenya, di drag saja, diangkat, taruh di sini seperti itu. Kalau sudah, disimpan dan tampilkan. Nah ini, kalau sudah, kita kembali ke bab 1. Ini Oke, kalau mau di edit lagi, kita tinggal A gitu ya, di enter, terus tambah lagi, dan bab 3-nya apanya, memahami penggolongan komputer gitu ya. Nah, ini tinggal drag lagi terinya, ada seperti itu. Kita klik simpan dan tampilkan. Ini kalau sudah, kita kembali ke bab lagi, tambahkan lagi, yaitu bab ketiga ya, tinggal media jaringan komunikasi. Unggah lagi berkasnya, simpan dan tampilkan. Oke, kalau sudah selesai kita membuat satu bab mapel ini sudah kita selesai. Tinggal kita apakah dalam setiap materi ini akan kita berikan tugas. Silakan tinggal Bapak Ibu misalkan apa tugasnya, atau setelah itu membaca ini dia memberikan tugas. Kan Bapak Ibu memberikan tugasnya, baik memberikan tugasnya sama dengan yang tadi, tinggal klik saya kita aktivitas. Apa yang akan kita berikan tugasnya? Misalkan kita penugasan. Nah, penugasan itu seperti apa gitu kan, atau pertanyaan saja, misalkan kuis gitu ya. Kalau saya akan membuat sebuah pertanyaan, misalkan kuis, misalkan tugas 1 ya, saya tugas 1 gitu ya. Oke, kalau mau ditampilkan silakan, tapi tidak, sudah disimpan dan tampilkan. Edit quiz ya, edit quiz itu untuk memasukkan, kan ini kita bertugas tapi pertanyaannya belum gitu kan, apa yang mesti kita ditugaskan gitu. Nah, ini saya akan membuat tugasnya, tambah tugas, sebuah pertanyaan gitu ya, pertanyaan baru ini. Nah, bentuknya apa? Saya akan memberikan tugas esai, atau jawaban tertanam atau cok gitu ya, atau yang lainnya. Silahkan Bapak Ibu
atau misalkan deskripsi gitu ya, membuat deskripsi. Soalnya ya, atau saya esai sajalah, saya tambahkan masalah bawaan untuk soal tik, nama soal sama soalnya, misalkan satu lah teks soalnya misalkan. Setelah mempelajari materi dari pengenalan peralatan teknologi informasi, menurut Anda apakah yang disebut dengan peralatan dan teknologi gitu ya. Oke, kalau sudah nilainya poin bawaan 100 kalau disimpan, kalau misalkan 100 gitu ya kalau dijawab. Apakah ukuran kotak inputnya, batas minimum, misalkan batas kata minimum kalau diaktifkan, aktifkan kalau tidak. Minimum misalkan batas minimumnya kata ya, batas kata minimum misalkan 10 kata misalkan. Jadi ketika dia mengisi kurang dari 10 kata maka tidak bisa gitu ya. Ya, harus lebih dari 10 kata. Maksimumnya kita tidak usah ya. Kita klik simpan dan perubahan. Baik, itu sudah ditambahkan. Karena di sini ada saya hanya menugaskan satu saja, maka satu saja gitu ya. Baik, kita kembali ke bab 1 lagi. Ini kita membuat. Nah, bagaimana? Ini tugas di akhir, kita diangkat saja karena ini bagian tugasnya di nomor 1 gitu ya. Nah, ini bagian tugasnya di sini gitu ya. Boleh gitu ya, tugasnya di sini tugas 1 karena tugas 1. Tugas 2-nya nanti menyusul gitu, atau bisa lagi dibuat kita misalkan tugas 1 gitu. Untuk sementara tugasnya seperti ini dulu. Nah, dan yang selanjutnya kita akan membuat absensi. Nah, bagaimana cara membuat absensi? Kita lanjut karena materi kita sudah buat, kita masukkan absensinya. Ya, nah itu tambah aktivitas sumber di sini. Pilih kehadiran, ya, pilih kehadiran. Nah ini pilih kehadiran. Terus sebentar, pilih kehadiran. Nah ini kehadiran. Daftar hadir misalkan itu ya. Daftar hadir. Pada deskripsinya misalnya. Semua siswa wajib misalkan mencetak wajib mengisi absensi gitu ya, mengisi absensi atau mengisi kehadiran ini. Apabila tidak maka Anda akan dianggap tidak hadir ya. Oke, sudah tampilkan deskripsinya. Nah, sekarang kita simpan dan tampilkan. Nah, setelah itu kita sudah membuat daftar hadir gitu ya. Nah, ini pilih tanggalnya. Nah, ini kita tambahkan sesinya gitu. Dari tanggal berapa? Berarti kita itu dari tanggal 27 ke tadi ya. Tanggal 27 Juli jam berapa? Jam 9 tadi. Kita menentukan saya jam 9 sampai jam 9.00 sampai jam 12 misalnya. Sampai jam 12.30.
jam 12.30. Setelah lewat dari sini maka mereka akan dianggap tidak hadir. Izinkan siswa untuk merekam, kita izinkan saja. Terus multisesi. Nah ini multisesi karena saya itu mengajar di hari Selasa. Kalau kita hari Selasa, pengulangannya setiap hari Minggu. Gitu, ulangi sampai tanggal 18 Desember 2021 karena ini akan berakhirnya 2021. Oke, kalau sudah tambahkan, nah ini sudah tambahkan tuh ya, tanggal sekian. Nah ini laporan sudah ekspor. Setelah itu pengguna atau setelan status itu ya. Nah kita harus menggunakan setelan status karena di sini masih normal. Nah kita buka, kita hapus, kita ganti hadir, present itu hadir gitu ya, hadir. Misalkan ininya ganti saja izin gitu ya, izin. Terus ini sakit itu S ya, sakit. Nah ini alfa gitu ya, alfa. Oke. Untuk poinnya biarkan saja secara normal seperti ini. Nah tinggal secara otomatis diatur ketika tidak ditandai, maka kita apa nih? Misalkan ketika tidak ditandai mereka berarti apa defaultnya alfa gitu ya, kita perbaharui. Oke, kalau sudah diperbarui maka daftar hadir sudah kita perbarui. Oke ya, sudah kita perbarui gitu. Oke, kalau sudah kita ke umum. Nah ini, nah itu setelah kita membuat kursus. Ini kan kelas 7, tapi pesertanya itu belum kita tambahkan. Maka siswa-siswinya kita tambahkan. Dari mana tambahkannya? Kita klik peserta ini ya. Peserta, kita ambil daftarkan pengguna. Nah, daftarkan pengguna. Kita ambil pilih dari kohor. Nah, kohor kelas 7, 7B dan 7C. Setelah itu kita daftarkan pengguna. Oke, selesai kita membuat materi yang akan kita berikan kepada siswa gitu ya. Nah, selesai. Seperti itulah Bapak Ibu cara membuat atau mengisi materi di e-learning SMP kita gitu ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bila ada yang belum dipahami, silakan menghubungi tim IT e-learning SMP Al Hidayah. Terima kasih.